Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam saat hening dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita masuk dalam saat hening. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Maka Tuhan tolong berkati sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan dengan baik. Demikian pula kami mampu mendengarkan dan mampu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, tetapi saya akan membacakan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, tentu kita senang kalau kita diberikan pujian oleh orang lain, ya. Wah, sekarang tambah cantik misalnya. Wah, sekarang tambah gagah ya gitu. Wah, sekarang mobilnya baru, atau wah, sekarang tambah pintar dan lain sebagainya. Untuk kita senang diberikan pujian atau acungan jempol dan lain sebagainya. Lalu biasanya setelah kita mendapatkan pujian, lalu kita merasa bahwa wah, ternyata pelayanan saya berhasil. Wah, ternyata apa yang saya lakukan lebih berhasil daripada yang orang lain lakukan. Wah, ternyata keluarga saya lebih berhasil daripada yang lain dan lain sebagainya. Nah, terkadang hal ini lalu membuat diri kita menjadi sombong, membusungkan dada kita menjadi orang yang sombong karena puji-pujian tadi. Nah, Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita untuk memiliki kerendahan hati, saling perhatikan satu dengan yang lain, dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sebenarnya apa yang dikatakan di sini diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, karena pada waktu itu jemaat di sana menjadi jemaat yang sombong dan memikirkan diri sendiri. Maka surat ini diberikan untuk meredam kesombongan mereka, sehingga mereka mampu memiliki hati yang rendah, mampu saling menghargai satu dengan yang lain, mampu saling perhatikan satu dengan yang lain. Tapi menjadi menarik di sini bahwa bukan hanya untuk jemaat di Filipi, hal ini atau nasihat ini bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat sejauh ini bahwa GKJ Sukoharjo memiliki potensi yang sangat baik dan sangat banyak. GKJ Sukoharjo memiliki potensi yang sangat luar biasa. Apalagi kalau potensi ini lalu diolah, dikembangkan untuk kemajuan kehidupan bergereja bersama. Maka kerendahan hati ini menjadi bagian yang penting untuk kita semua mengerti, pahami, hayati, sehingga segala potensi yang kita miliki bukan untuk kemegahan diri kita sendiri tentunya, tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan yang paling utama. Ketika kita memahami bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Kristus, maka potensi yang kita miliki tentu akan berkembang lebih baik. Kita akan mampu menghargai satu dengan yang lain. Kita akan lebih mampu juga menghargai diri kita sendiri.
sehingga potensi kita lebih berkembang. Kita mampu saling mendorong satu dengan yang lain, meminimalisirkan ucapan-ucapan yang tidak harusnya kita ungkapkan, misalnya meminimalisirkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain, sehingga ini menjadi bagian yang baik untuk bersama-sama kita miliki. Sebagaimana Yesus yang juga mengosongkan dirinya sebagai hamba dan sebagai manusia, padahal dia adalah Allah yang maha tinggi. Kerendahan hatinya memberikan teladan untuk kita semua. Semoga di hari-hari ini kita mampu terus mengingat bahwa kerendahan hati menjadi bagian yang penting untuk kita miliki. Karena tentu kita tidak bisa hidup hanya sendirian saja. Kita memerlukan orang lain sebagai bagian penting dalam kehidupan kita. Maka mari kita mulai membiasakan diri untuk melihat keberadaan orang lain, untuk mau memuji satu dengan yang lain, untuk mau menghargai satu dengan yang lain. Semoga pagi ini kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan penuh kerendahan hati, dan juga dengan penuh kebaikan atau juga penuh pengampunan kepada orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.